Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 3 hari yang diucapkan oleh Alden akhirnya pun tiba. Berkas-berkas itu sudah ada di tangannya dan terlihat seperti asli. Kabar tentang pernikahan itu pun terdengar pula oleh Alex dan Gia. Meski tanpa pesta, namun Gia ingin mengadakan makan malam keluarga. Nanti malam ajaklah Liora datang ke rumah ini, sayang. Mama akan buatkan makan malam yang indah untuk kalian. Terang Gia antusias dalam sambungan telepon yang terhubung di antara mereka. Lain halnya dengan Alex yang tak menanggapi apapun, karena dia pun tahu pernikahan itu bukanlah pernikahan sungguhan. Baik, Mam, sebelum jam 7 aku dan Liora akan tiba di rumah. Baguslah, Mami juga akan mengenalkanmu pada seseorang. Siapa? Anak angkat Mami dan Dedi. Ceritanya panjang, tapi nanti akan Mami ceritakan semuanya padamu. Jelas Gia pula. Jika dulu kondisi Lea masih memprihatinkan, karena itulah dia tidak menceritakan pada Alden ataupun Raiden. Mengingat kedua anaknya itu pun tidak tinggal di rumah. Namun kini kondisi Lea sudah sangat membaik. Bahkan beberapa hari lalu Lea mulai ikut bekerja bersama Alea di kantor WO. Apa dia perempuan? Tanya Alden. Dia ingat sekali jika maminya ingin mempunyai anak perempuan lagi, tapi yang keluar malah Arion dan Aaron. Tentu saja. Siapa namanya? Lea Carter. Kenapa seperti Alea? Biar mereka seperti anak kembar. Alden terkekeh. Apa usianya sama dengan Alea? Tidak, sayang. Sepertinya sama seperti Arion dan Aaron. Berarti dia lebih cantik. Hus, kalau Alea dengar nanti dia marah. Tawa Alden semakin keras saja. Dia hanya bisa tertawa saat sedang bicara dengan sang ibu, karena setelahnya dia akan kembali berkubang dalam rasa bersalah pada Dinda. Menggunakan motornya, jam 9 pagi itu Alden mendatangi rumah Liora. Dia tidak datang dengan tangan kosong, melainkan datang dengan membawa surat nikah mereka. Liora hanya perlu menandatangani ini agar surat itu resmi. Resmi di mata mereka saja, karena sesungguhnya surat-surat itu tidak pernah tercatat di catatan sipil. Tapi Alden yakin Liora yang sangat malas dengan pernikahan ini tidak akan menaruh curiga. Wanita itu hanya akan tanda tangan dengan wajahnya yang kesal. Karena ini keinginan Liora bukan lagi tentang pernikahan mereka, melainkan tentang pesta. Setelah menekan bel, pintu rumah mewah itu pun terbuka. Seorang pelayan mempersilahkan Alden masuk, dan pria ini langsung berlagak jadi seorang tuan rumah. Alden tidak duduk di ruang tamu, melainkan langsung menuju ruang tengah. "Panggil Liora," ucap Alden pada sang pelayan, dan pelayan itu pun mengangguk patuh. Sementara Alden langsung duduk di sana. Sekitar 5 menit kemudian, Liora turun. Dia datang bersama dengan sang nenek. Liora dan Gaida hanya menatap tak suka pada kedatangan Alden itu. Sedangkan Alden yang melihat kedatangan mereka berdua langsung tersenyum lebar, langsung bangkit dan memeluk Liora erat. "Istriku," ucap Alden. Namun Liora dengan cepat mendorong pria ini. Bau keringat di tubuh Alden benar-benar membuatnya mual. "Lepas, sejak kapan aku jadi istrimu?" kesal Liora. Namun dengan segera Gaida mencubit lengan sang cucu. Sudah mereka sepakati bersama bahwa sekarang mereka harus mengalah, karena setelah menikah mereka yakin semuanya tidak akan sekacau ini. Tidak mungkin Alex dan Gia tega melihat hidup Liora menderita, dan secepatnya kedua orang tua itu akan menarik Liora dan
dan Alden untuk tinggal di mansion. Diingatkan kembali soal itu membuat Liora semakin kesal. Dengan sangat terpaksa, dia duduk di samping Alden. Surat-surat pernikahan kita telah jadi, sayang. Tanda tanganlah di sini dan kita resmi jadi suami istri, ucap Alden bicara seolah penuh cinta. Benar seperti dugaan Alden, Liora tidak bertanya apapun dan langsung menandatangani surat itu dengan kesal. Nek, aku akan mengajak Liora untuk pindah ke apartemenku hari ini juga. Sekarang dia sudah jadi istriku dan nanti malam Mami juga sudah menyiapkan makan malam spesial untuk merayakan pernikahan kami. Terang Alden, sebuah ucapan yang sedikit membuat Liora dan Gaida merasa senang. Liora bahkan langsung membayangkan dia yang akan terlihat memelas tinggal di apartemen sempit itu, lalu dia dengan sukacita memintanya untuk tinggal di mansion. Baiklah Al, bawalah Liora pergi, dia adalah istrimu, jawab Gaida pula. Juga ada senyum yang terlihat di bibirnya. Kali ini mungkin Gaida tidak mendapatkan apa-apa, harta dan juga kehormatan itu belum dia raih, tapi tunggu saja sebentar lagi Gaida yakin akan mendapatkan keduanya. Tapi aku tidak mau pergi menggunakan motormu, aku akan membawa mobil sekaligus koper baju-bajuku. Sayang, tidak bisa seperti itu. Kamu tahu sendiri, aku tidak menyewa basement mobil. Aku hanya menyewa basement untuk motor. Kalau kamu membawa mobil, nanti mobilmu parkir di luar. Di sana itu rawan pencuri. Terang Alden apa adanya. Kita naik motorku saja ya, koper cukup bawa satu aja, nanti akan kuletakkan di depan, bujuk Alden lagi. Di sebelah sana, Gaida menganggukkan kepalanya, memberi isyarat Liora agar setuju saja dengan ide Alden itu. Akhirnya, mau tidak mau pun, Liora harus mengangguk pula. Keduanya pergi menuju apartemen. Tapi sebelum itu, Alden kembali mengantarkan berkas ke catatan sipil. Liora menunggu di luar. Sementara di catatan sipil sana sudah ada Derek yang menunggu untuk mengambil berkas palsu itu. Pura-pura menyelesaikan semua prosedur. Akhirnya Alden barulah mengajak sang istri pulang. Perjalanan itu jadi semakin lama dan membuat Liora kesal. Nona muda ini bahkan sudah merasa kepanasan. Ada peluh yang membanjiri keningnya. Jam 11:30 siang, saat matahari terik itu, akhirnya mereka tiba di apartemen. Buru-buru Liora turun dari atas motor dan mulai menggerutu. Tahu begini tadi pakai mobilku dulu, bukannya malah berjemur di jalanan, kesal Liora. Sudahlah, ayo masuk, balas Alden yang malas mendengar ocehan wanita ini. Sampai di unit apartemen mereka, keadaan tak nyaman itu kembali Liora rasa, apalagi saat melihat baju kotor Alden berserak di mana-mana, bahkan ada yang menumpuk di ujung sofa. Kamu jorok sekali sih, Al. Kalau malas mencuci, setidaknya laundry. Uruslah denganmu bagaimana baiknya. Sekarang itu kan tanggung jawabmu sebagai istriku. Enak saja, aku menikah bukan untuk jadi pembantu. Aku lelah sekali, Leo. Aku akan tidur dulu. Itu kamar kita. Susunlah bajumu di dalam lemari, balas Alden. Dia bahkan langsung menjatuhkan tubuhnya di atas sofa panjang di ruang tengah apartemen itu. Benar-benar tidur hingga mendengkur, karena sebenarnya semalam tadi dia memang tidak tidur. Ikut bersama Derek untuk kembali menyisir kota mencari Dinda. Alden terus mencari agar tak membuatnya mati atas rasa bersalah ini. Sementara Liora hanya bisa meratapi nasibnya yang hina ini, menatap nanar Alden yang sudah tertidur di sofa. Dengan terpaksa, dia langkahkan kakinya pelan, seraya menyeret koper baju miliknya. Dia datangi kamar Alden yang sama berantakannya seperti ruangan yang lain.
Liora membuang nafasnya berat, seolah banyak sekali beban yang sedang dia tanggung di punggungnya. Liora tidak tahu jika Alden tidak sempat membereskan apartemennya karena sibuk mencari Dinda. Sialan, mana sudi aku membereskan ini semua, gerutu Liora. Dia putuskan untuk menghubungi pihak apartemen dan meminta pelayanan cleaning service. 2 petugas datang dan membersihkan seluruh ruangan, dari ruang tamu, dapur, hingga kamar. 3 jam semuanya telah bersih. Liora baru bisa memindahkan baju-bajunya di dalam lemari. Sempit sekali. Sepertinya aku juga harus membeli lemari baru, gerutu Liora. Tak habis-habis dia menggerutu. Rasanya pun kesal jika harus mengeluarkan uangnya terus seperti ini. Sementara suaminya malah tidur seolah tanpa rasa berdosa. Belum selesai dia memindahkan baju itu, tiba-tiba kedua tangannya berhenti bergerak ketika mendengar suara Alden memanggil namanya. "Leo, aku lapar, masaklah atau belikan aku sesuatu," ucap Alden. Dia berdiri di ambang pintu dengan mulut yang masih menguap. Liora tak habis pikir jika Alden akan semenjijikan ini. Kini di matanya Alden sungguh tidak berharga. Enak saja, beli sendiri, kan bisa pesan sih. Aku tidak punya uang, pakai uangmu dulu. Astaga Al, kamu pikir aku apa? Kamu selalu saja berkata pakai uangku dulu. Cepatlah, aku akan menunggu di ruang tengah. Belum sempat Liora menjawab, Alden sudah lebih dulu pergi, meninggalkan Liora yang kembali diselimuti oleh amarah.